Good morning everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, di pagi hari ini menjelang closing candle time frame daily ya, tiba-tiba Bitcoin nge-spike naik dan kelihatannya kita bakal masuk ke major correction. Setelah berhari-hari kita konsolidasi, akhirnya kelihatannya kita bakal dapat jawaban pasti untuk Bitcoin arah pergerakan at least selama beberapa hari ke depan. Satu hal yang perlu saya take note ke teman-teman adalah this week ternyata akan ada G20 meeting, itu diadakan pada akhir pekan ini. Wah, salah buka ya. Bukannya malah image ya, tapi news teman-teman. G20 Summit itu di kisaran tanggal 9 sampai 10 September. Pembahasannya mungkin di sini yang paling krusial adalah ngebahas tentang Rusia Ukraine. Ya, ini adalah topik yang cukup hangat, kelihatannya bakal direview dan dibahas oleh para pemimpin ya di pertemuan G20 ini. Dan tentu saja pada case market sendiri atau ekonomi itu juga pasti akan ada pembahasan terutama masalah BRICS ya. Kita nggak tahu bakal disenggol atau enggak, tapi BRICS mungkin bisa jadi disenggol dan pada akhirnya apa yang terjadi nanti di hari Senin itu most likely disebabkan oleh hasil meeting dari G20 ini. So buat teman-teman sekalian yang lagi ongoing trading, mungkin sedikit advice dari saya, stay safe ya, jangan terlalu banyak dulu transaksinya, risknya dikecilin, terutama market yang lagi uncertainty kayak gini, kita nggak bisa istilahnya banyak bergerak ya. Yang kita bisa lakukan adalah tetap akumulasi untuk persiapan next bull run. Tapi kalau misalkan untuk trading, sebenarnya alternatif coins yang mungkin banyak peluangnya ya, yang banyak ngasih peluang tuh di altcoins. Cuma permasalahannya adalah dengan Bitcoin yang konsolidasi dan dengan posisi market yang saat ini sudah terkonfirmasi, walaupun strukturnya mengatakan bahwa sellers atau bears still in control, akhirnya akan ada sedikit complication di situ ya. Ketika harga kita lihat, wah ini kelihatannya udah confirm nih bakal melanjutkan penurunannya. For example di sini hari ini kita ada setup menarik sebenarnya, yaitu Matic. Teman-teman bisa lihat sendiri overall structure saying it's still in the bearish trend. Kemudian kita lihat di time frame hourly-nya, kita bisa lihat di sini ada head and shoulders, harganya tadi sudah breakdown, sudah confirm reject ya, dan pada saat entry menempatkan stop loss. Memang sih ini mungkin stop loss-nya terlalu tight ya, jadi ibaratnya kena dulu disenggol ya. Ini buat personally position saya sendiri, tapi memang size-nya tuh kecil banget untuk Matic ya. Yang sempet profit running cukup oke itu ada di ENS ya. Ini adalah Ethereum Name Service atau Name Server, sebelumnya udah up about ya hampir 2R ya. Untung tadi sempat mention ya ke teman-teman juga, kalau misalkan mau secure profit, secure dulu karena di sini kita udah dekat area major, salah satu area supportnya. But then harga reacting dari sana dan langsung mantul gitu ya. Personally exit dalam keadaan break even. Jadi istilahnya ya overall sebenarnya dihitung-hitung kayak small losses lah untuk transaksi di sini. Nah, yang menjadi concern saya adalah secara struktur semuanya mengatakan ini tuh masih berpotensi untuk bearish. Ya, kita punya INS, kemudian kita punya Shiba Inu juga sama di sini yang menunjukkan struktur masih bearish, tapi problemnya adalah kebantu nih sama Bitcoinnya yang cenderung naik dulu. Ya, kalau kita lihat time frame daily, once again, kalau memang dia harus dibawa naik, yang saya lihat di sini adalah kita memiliki area fair value gap yang belum ke-fill. Jadi memang somehow antara 27.000 sampai 26.150 dolar itu harusnya akan menjadi area di mana tersedia banyak selling order di market. Karena sebelumnya harga turun ini terjadi dalam kondisi yang impulsif. Ya, itu artinya market berbondong-bondong melakukan aktivitas selling di market dalam kondisi yang agresif, dan itu yang menyebabkan bisa tersedia banyak selling order in between ya terhadap terhadap low candle tanggal 30 Agustus dengan high candle pada tanggal 1 September. Ya, itu lebih kurangnya teman-teman gambarannya. Jadi kalau ngelihat progresnya sendiri, ini seandainya kita perjelas pada time frame seperti 4 jam, sebenarnya ini kalian bisa lihat ya.
Ini sepertinya saya nggak pakai 4 jam ya. Saya ngambil dari time frame 1 jam, I believe. Yes, this one ya. Low point di sini ketemu dengan high point di sini. Dapatlah area fair value gap. Dan saat ini posisi Bitcoin tuh lagi mencoba untuk ngejar ke area tersebut. Ya, di mana di sini teman-teman perhatikan kita punya VWAP dari swing high ya, which is saat ini sedang menjadi resistance-nya dia, dan kita punya VWAP dari second swing high-nya dia. Ya, ini sebenarnya VWAP yang di bawah ini yang nahanin Bitcoin loh dalam beberapa hari terakhir. Anda bisa lihat di sini 1 kali rejection, 2 kali rejection, 3 kali rejection, 4 kali rejection. Ya, dengan kondisi kemarin naik impulsif aja dia masih mampu mereject Bitcoin dan harganya kembali turun. Kemudian sedikit tertahan baru kemudian dibablas naik dan breakout terhadap supply zone-nya. Plus, teman-teman, major support resistance yang saya mention di video terakhir juga sudah berhasil di-reclaim. Ya, sebenarnya siang hari ini itu saya sempat notice dan saya inform ke teman-teman di advance juga. Kita ngelihat di sini bahwa guys, ini kelihatannya Bitcoin bisa beralih ke potensi diamond pattern. Ya, which is kalau misalnya kita lihat di sini diamond bottom pattern itu sebetulnya kecenderungannya adalah reversal atau bullish reversal. Jadi ketika saya notice kondisi tersebut, itu saya aware dan saya coba untuk istilahnya menyampaikan ya apa yang menjadi pandangan saya ketika itu terjadi sekitar jam 1 siang tadi. BTC ada possibility bisa beralih ke diamond pattern. We need to be aware of reversal potential dari sini sebab volume transaksi meningkat drastis setelah harga sampai di range bottom sebelumnya. Patokan untuk resistance bisa mengacu pada VWAP dan juga major support resistance. Tapi note pentingnya adalah bagaimana kita melihat ini ada possibility membentuk diamond pattern yang tadi kita sempat mention teman-teman sekalian. Jadi after that kita ngelihat wah harga udah mulai breakout, memberikan indikasi momentum bahwa buyersnya sedang mendominasi, dan pada akhirnya kalau kita lihat di pergerakan hari ini atau lebih tepatnya di pagi hari ini kita udah confirm breakout dari si diamond pattern tersebut. Ya, ini terlepas dari terbentuk diamond pattern yang sempurna atau tidak, tapi saya ngelihatnya tetap ya this is diamond pattern probably as a ya kita tahu di sini sebagai potensi untuk reversalnya dan terkonfirmasi dengan breakoutnya. Alhasil kalau kita mau mengukur dari diamond pattern itu kan diukur dari panjang badannya ya. Kalau kita lihat di sini menjadi potensi target. Jadi sesimpel teman-teman menggunakan badan ini dan setelah dia berhasil breakout lebih kurangnya di sini, ini berarti area target kita precisely berada di dalam zona fair value gap dan itu di kisaran 26.500 sampai $27.000 ya untuk target daripada penguatan Bitcoin sementara waktu ini. Supply zone sudah berhasil di breakout, jadi kita udah nggak perlu pakai lagi di sini. Saya akan delete ini juga, saya akan hapus ini juga, kita hapus ini juga. Jadi benar-benar kita cuma pakai 2 area aja yang saya highlight. Yang pertama adalah previous support resistance, which is di sini, dan next one adalah high resistance yang ada di sini. Ini posisi lagi berusaha untuk breakout dan close di atas level itu. Tapi kalau misalnya harganya balik lagi close-nya di bawah box ungu, berarti range kita besok itu kurang lebih akan ada di tengah-tengah. Nggak naik lebih signifikan, mungkin nggak turun lebih signifikan. Tapi kalau dia berhasil close di atas box ungu, ini berarti kita membuka range baru sampai dengan highest-nya itu ada di kisaran area ini. Menjadi potensi area supply kita untuk next target Bitcoin dari penguatannya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada ongoing long, ya kalian pantau beriringan lah dengan Bitcoin-nya. Ibaratnya selama Bitcoin-nya masih naik, mungkin long position kalian entah di alt atau di Bitcoin bisa di-maintain dengan baik. Dan sampai dengan area supply zone baru nanti mencoba untuk mempertimbangkan mencari exit plan-nya. Why? Karena dari major VWAP yang ada di atas itu ada di sini kurang lebihnya teman-teman. Jadi sebenarnya dia naik ke 27.000 aja itu udah bakalan menjadi satu buah area atau level yang bisa diantisipasi berpotensi mengundang sellers untuk kembali masuk ke market. Oke, so for now everybody, lebih kurangnya seperti itu. Intinya kita udah berhasil keluar dari range yang amat sangat terbatas ini.
ya. Jadi semuanya sebenarnya terjawab. Mungkin kenapa Bitcoin beberapa hari ini cenderung flat atau low volatile kelihatannya karena nunggu dari meeting juga ya yang akan diadakan pada weekend ini. Ya ini sebenarnya saya nggak tahu impactnya akan direct atau tidak, tapi yang pasti pembahasan seputar ekonomi itu akan ada, dan kalau ngebahas sudah seputar ekonomi ya udah pasti akan berpengaruh juga terhadap money flow di masyarakat. Kemanakah mereka akan mengalokasikan aset mereka? Apakah mereka akan masukin ke dalam stock market? Apakah mereka akan pegang komoditi? Atau mereka akan coba masuk ke aset berisiko seperti Bitcoin misalnya? Oke? So, overall, pandangan saya lebih kurang seperti itu. If Bitcoin closing dalam keadaan bullish di atas box berwarna ungu, maka kita bisa expect Bitcoin untuk retest sampai ke level $27.000 dalam waktu dekat ini. Oke? So, I think that's it from me. Thank you very much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kiranya video ini bisa disimak dengan baik dan bisa mendapatkan informasi tambahan atau referensi buat teman-teman sekalian. So that's buat everyone and have a nice day. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.